Ampun, ampun, jangan siksa saya, jangan bunuh saya. Tolong, saya mohon ampun. Dingin, dingin, tolong saya. Halo, gue kali ini mau ceritain kisah dari satu desa yang pernah digemparkan sama rumor tentang babi ngepet. Dimana cerita ini berasal dari warga desa itu sendiri. Terus gimana kejadiannya? Ya, kita simak sama-sama ceritanya. Oke, cerita horor kali ini berasal dari sebuah desa yang sebut aja nama desa tersebut Desa Angkrong. Desa ini desa biasa kayak desa pada umumnya yang berlatar pada tahun 2002. Jadi ada salah satu warga desa yang sebut aja namanya Adi. Nah, Mas Adi ini punya temen yang bertetangga sama orang terpandang. Mungkin bisa disebut keluarga kaya lah. Cuman orang kaya ini jarang banget bersosialisasi. Bahkan pintu pagarnya tertutup rapat. Gak ada celah buat ngintip ke dalam. Dibarengi dengan hal itu, kasus babi ngepet sebenarnya udah lama terjadi. Apalagi banyak warga yang udah jadi korban tentang hal ini. Dan upaya yang dilakukan sama warga setempat udah pernah beberapa kali. Tapi tidak membuahkan hasil. Kalau misalnya warga menaruh curiga ke keluarga itu, emang benar. Tapi mereka tidak bisa menuduh tanpa bukti. Karena emang di desa itu bukan cuma keluarga itu aja yang kaya hartanya. Tapi ada beberapa segelintir orang yang nasibnya sama, dikaruniai harta berlimpah. Cuman ada sedikit perbedaan. Kebanyakan dari orang yang terpandang itu normal berbaur dengan masyarakat yang ada. Sumber penghasilan pun kelihatan karena emang kebanyakan dari mereka berjualan dan bertani. Sedangkan keluarga satu ini yang rumahnya tepat bersebelahan dengan rumah temannya Mas Adi, itu kayak antisosial. Pokoknya membatasi diri dengan dunia luar. Di antaranya mungkin hal ini yang jadi penyebab warga desa menaruh curiga. Dan ada satu waktu di mana kejadian meresahkan ini mempunyai akhir cerita. Nah, jadi sekitar malam jam 12 lewat, ada warga yang kebetulan lihat babi di teras rumah warga lain. Karena rumor itu udah benar-benar gempar di desa ini. Jadinya mau babi biasa ataupun emang jadi-jadian, pastinya bakal diburu habis-habisan. Karena saking muaknya. Orang yang lihat ini gak ninggalin kesempatan itu. Dia langsung ke pos ronda buat lapor ke yang lain. Dan kebetulan si Mas Adi kebagian ngeronda di malam itu. Di situ tuh ada sekitar 5 orang ditambah 1 orang yang barusan lihat babi itu. Orang ini ngasih tahu dengan cepat karena takut nih babi keburu lari. Singkatnya mereka berenam ngintai di balik pagar kayu. Dan kebetulan babi ini masih ada di teras rumah yang di depan mereka. Mereka akhirnya pencar buat nangkep makhluk meresahkan ini. Tiap orang mulai menjauh ke beberapa sisi di rumah itu. Tapi mungkin babi ini sadar dia lagi diintai. Akhirnya secara naluriah, sosok ini lari layaknya babi liar. Namanya ngeronda, Mas Adi dan bapak-bapak yang lainnya pasti bawa senjata. Kalau misal ada maling bisa buat nyerang atau mempertahankan diri. Nah, yang dibawa pada saat itu kebetulan golok. Ada juga yang bawa kayu buat mukul. Dan salah satu dari mereka ngelempar goloknya ke arah sosok babi itu.
Yang bagusnya kebetulan kena di bagian kaki. Cuman bukan kena bilah, sayangnya malah kena gagang golok. Alhasil babinya masih bisa lari, meskipun dengan keadaan pincang. Mungkin ini keuntungan buat mereka, karena dengan hal itu sosok si babi ini bisa dikejar. Dan benar, nggak butuh waktu lama, mereka berenam berhasil ngeringkus hewan itu di kebun belakang rumah yang sebelumnya. Mungkin karena kedengaran yang punya rumah dekat-dekat situ, orang-orang pada keluar. Saut dari salah satu warga yang baru keluar dari rumahnya. "Ada apa nih? Ramai-ramai," tanyanya. "Itu mbah, ada celeng," jawab Mas Adi. "Oh, kayaknya babi ini yang ngambilin duit warga. Kasih mati aja," begitu katanya. Dan Mas Adi yang denger juga emang kesel sama hewan meresahkan ini yang ada kaitannya dengan babi ngepet. Karena mungkin emosi dari warga sudah terbendung, dieksekusilah dengan cara dibuang ke sungai. Tapi sebelum babi ini dibuang, dia habis disiksa sama beberapa warga, termasuk Mas Adi ikut andil. Di detik-detik terakhir hewan ini mau dilempar. Salah satu dari mereka yang ngeronda itu bilang, "Ini ikat aja kaki sama tangannya, biar benar-benar mampus." Ya, gue juga ngerti sih, mungkin karena emosi sudah memuncak. Jadi sikap mereka dalam mengadili sesuatu itu tanpa hukum. Tapi hukum itu ada di tangan mereka sendiri. Kata si Mas Adi, setelah kejadian ini, malah ada kejadian janggal yang baru. Dan Mas Adi termasuk yang ngalamin kejadian ini. Ya intinya ke-6 orang tadi yang ngebuang babi itu ngalamin kejadian yang sama. Dan di akhir ada sesuatu yang tidak terduga dari cerita temannya Mas Adi yang bertetangga dengan keluarga yang disebut di awal cerita tadi. Kata Mas Adi sih, ini ceritanya enggak ngurut, tapi hampir semua kejadian yang dialami sama. Entah malam keberapa dari peristiwa tersebut, Mas Adi ngalamin kejadian ini. Nah, pas malam Kamis, ya seingat dia itu malam Kamis katanya, karena pas banget habis syukuran anaknya yang baru 1 tahun. Singkat cerita, malamnya ini dia masak mie di dapur. Yang lain tuh udah pada tidur, istri sama kedua anaknya. Mungkin bapak satu ini lapar pas lagi nonton TV sendirian, tapi gak enak bangunin istri habis capek tadi siang. Masaklah dia 2 bungkus Indopret. Selesai masak, balik lagi ke ruang tengah, makan sambil nonton TV. Pas waktu itu dia nggak inget jam berapa, cuman sebelum masak mie dia taunya mungkin sekitar jam 10-an. Nah, di tengah-tengah lagi makan, dia ngedengar suara yang gak asing sama kejadian ngintai kemarin. Lah, kok ini kan suara celeng? Pikir dia waktu itu, jangan-jangan nih babi yang kemarin tuh bukan babi ngepet, tapi hewan liar, kayak biasanya. Dan yang ada di pikiran dia pas malam itu, kemungkinan juga harta keluarga dia lagi diincar sama nih babi. Bergegaslah Mas Adi buka gorden. Untungnya nih, dia nggak langsung buka pintu. Dan yang dia lihat waktu itu ternyata ada sosok bayangan kayak orang, tapi badannya itu basah. Cuma tampak depan itu nggak jelas karena membelakangi cahaya lampu yang ada di luar. Awalnya kaget ngelihat sosok yang tiba-tiba ada di depan jendela, meskipun kalau misalnya itu beneran orang.
Yang bikin dia bergidik, ya sosok ini nangis-nangis mohon ampun. Kurang lebih kata Mas Adi kayak gini, ampun, ampun, jangan siksa saya, jangan bunuh saya, tolong, saya mohon ampun. Dingin, dingin, tolong saya. Mas Adi yang ngedengar dan ngeliat sama mata kepala dia sendiri, langsung tutup gorden. Lari, langsung masuk ke kamar, nutup pintu, kunci rapat-rapat. Meskipun Mas Adi ini lari ke kamar, dia nggak bisa tidur malam itu. Karena suaranya pun masih ada terdengar dari kamar. Dia notis sama kejadian yang sedang dia alami. Kemungkinan gara-gara insiden di sungai itu. Secara logika ya, kalau emang babi ngepet itu asli, artinya orang yang jadi babi meninggalnya itu kan nggak wajar. Bahkan mayatnya juga nggak diketahui ada di mana. Mas Adi waktu itu ketakutan banget. Dia berpikir apa mungkin yang ngalamin kejadian ini cuman dia doang. Atau sosok babi ngepet ini balas dendam ke dia aja. Karena dia ngerasa cemas, nggak tenang, dia kumpulin tuh orang-orang yang terlibat kejadian insiden sebelumnya. Dan ternyata yang didatangi bukan cuma dia, tapi semua orang yang ada di sekitar rumah ketika babi itu ditangkap, didatangi juga dengan keadaan yang sama. Awal mula sosok ini datang dengan suara khas seekor babi. Terus berlanjut dengan suara rintihan laki-laki. Rintihan kesakitan dengan perkataan ampun. Dan setelah hal itu, mungkin ini jadi pokok kenapa sosok ini mendatangi mereka. Karena perkataan terakhirnya itu dingin, dingin, tolong saya. Mungkin sosok babi ngepet ini minta pertolongan agar jasadnya tidak dibiarkan gitu aja di sungai. Karena mereka merasa takut dan punya andil dalam tragedi babi ngepet ini. Alhasil dicarilah sama beberapa warga yang lain ke sungai tempat mereka membuang babi ini. Kalau Mas Adi sama 5 orang lainnya pasti ikutlah, nggak mungkin enggak. Singkat waktu, pencarian dilakukan selama kurang lebih mau nginjek 1 minggu, tapi nggak membuahkan hasil sama sekali. Entah di mana jasad dari sosok babi ngepet ini nyangkut. Terus kan katanya sungai itu dalam beberapa hari gede airnya, karena abis diguyur hujan. Jadi tambah susah lah pencarian tersebut. Singkatnya 1 bulan pencarian gak ada hasil sama sekali. Dibarengi hal itu, ada berita menggemparkan di desa ini. Kata Mas Adi, tetangga dari temannya dia, itu meninggal dunia semua, termasuk anak-anaknya. Semua orang nggak tahu apa penyebab kematian keluarga ini. Cuman ada yang ganjil dalam beberapa hal. Kepala keluarga dari keluarga ini nggak ada di TKP. Bisa aja dia jadi tersangka, tapi di bagian tubuh ketika jasad ini nggak ada bekas aksi kekerasan, memar ataupun luka segala macam itu nggak ada. Dan kemungkinan mereka itu meninggal dari sebulan yang lalu. Ada satu hal yang lebih logis kenapa ketiganya meninggal. Itu menurut hasil medis, kehabisan nafas. Tapi secara logika, rumah itu nggak mungkin nggak ada udara masuk. Apalagi ventilasinya banyak. Ini sih mungkin cocok logi ya sama tragedi babi ngepet yang ditenggelamin ke sungai. Karena mungkin resikonya kena ke anak sama istri. Dan kalau misalnya si kepala keluarga yang jadi tersangka, mungkin harusnya ada bekas aksi kekerasan. Entah itu dicekik atau apa gitu. Tapi kan nggak ada. Makin menguatkan kalau jelas-jelas
keluarga ini bersekutu dengan hal gaib untuk memperkaya diri. Entahlah, sampai sekarang ini masih misteri sih katanya. Terus ada cerita lain tentang rumah ini. Selang beberapa bulan, mungkin kurun waktu 2 bulan, rumor babi ngepet mulai menghilang. Dan enggak ada satu warga pun kehilangan hartanya tanpa sebab. Tapi hal itu juga menyisakan misteri tentang bangunan yang keluarga ini tempati. Hal ini dialami sama temannya si Mas Adi yang sebelahan sama tuh rumah kan. Malam-malam, dia itu habis pulang nobar di pos ronda. Kebetulan Mas Adi juga ada di sana. Ya biasalah bapak-bapak nonton pertandingan sepak bola. Sebenarnya dia ini cuman mau ngambil sarung ke rumahnya. Habis itu balik lagi, karena emang bagian dia juga jadwal ngeronda malam itu. Nah habis dia ngambil sarung terus keluar rumah, tiba-tiba ada orang nyapa dengan senyuman. Nggak ada yang aneh sih sama orang yang senyum ke temannya Mas Adi ini. Cuman kayak inget aja, kayak familiar, pernah lihat, tapi di mana? Padahal jarak dia sama rumahnya belum jauh. Dan dia baru sadar orang yang barusan nyapa dia ternyata kepala keluarga dari anak istri yang udah meninggal dunia. Akhirnya dia spontan balik badan ngeliat ke arah rumah itu. Jebret, suara pintu pagarnya. Kayak ada orang masuk ke situ. Dia ngibrit lari ke pos ronda. Dan polosnya dia langsung cerita ke orang-orang yang waktu itu ada di sana. Mas Adi akhirnya diem di pos ronda, nggak jadi balik. Padahal bukan jadwal dia di malam itu. Rumah ini menjadi misteri setelah bertahun-tahun kosong. Gak ada yang berani buat nempatin rumah itu. Apalagi dengan sedikit sejarah yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan katanya, kadang si kepala keluarga yang ada di situ masih nampakin diri dengan keadaan badan basah kuyup. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.